Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kelas biologi. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun ya. Baik, pada pertemuan kali ini, hari ini kita akan membahas tentang praktek pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan atau pada tanaman, yang praktek ini harus kalian lakukan di rumah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam variasi di dalam proses pembelajaran, jadi kalian tidak hanya membaca tapi juga melakukan ya. Praktikum ini Bapak susun ya, Bapak modifikasi sehingga praktikum ini bisa kalian lakukan secara mandiri di rumah kalian masing-masing ya. Jadi tolong perhatikan dengan baik-baik, jangan sampai ada satu langkah pun yang terlewat ya. Dan praktikum ini nanti ya merupakan kewajiban yang harus kamu lakukan, karena ini ada pada kurikulum, tepatnya ada pada KD 4.1 ya. KD 4.1 ya, bunyinya adalah kalian dapat menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman ya. Setelah kalian pelajari minggu yang lalu, Bapak jelaskan ya bahwa pertumbuhan pada tanaman itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, yaitu faktor internal yang terdiri dari gen dan hormon, dan berikutnya adalah yang kedua adalah faktor eksternal ya. Faktor eksternal ini ada bermacam-macam. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tanaman atau disebut juga faktor lingkungan. Bisa cahaya matahari, bisa juga ketersediaan air, bisa juga mungkin derajat keasaman, kelembaban, suhu ya, media tanaman, nutrisi dan lain sebagainya ya. Nah, dalam KD 4.1 ini kalian nanti diwajibkan untuk melakukan percobaan tentang pengaruh faktor eksternal ya. Silakan kalian nanti pilih ya, faktor eksternal apa yang ingin kamu ketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman ya. Bisa cahaya, bisa faktor eksternal yang ingin kamu ketahui pengaruhnya terhadap tanaman, bisa air ya, macam-macam. Silakan. Bapak harapkan ya nanti percobaan yang kamu buat, yang kamu rancang itu adalah percobaan yang betul-betul berasal dari rasa ingin tahu kalian ya, sehingga kalian dalam melaksanakan praktikum nanti dapat melakukannya dengan rasa senang, rasa ikhlas, tanpa ada unsur paksaan ya. Kemudian ini merupakan praktikum sederhana ya, sekali lagi ini praktikum sederhana dengan peralatan, dengan bahan yang insya Allah bisa kalian dapat dengan mudah di rumah atau di sekitar rumah kamu ya. Tugas ini nanti bersifat individual ya, menggunakan alat dan bahan yang mudah didapat. Terus juga kerjakan tugas ini dengan senang hati, ikhlas, dan dilandasi dengan rasa ingin tahu ya, sehingga diharapkan nanti kalian dapat memperoleh hasil yang maksimal. Waktu penugas ini memakan waktu 2 minggu, meliputi nanti persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penyusunan laporan. Dan nanti mungkin sebelum melaksanakan praktikum ini, mungkin akan Bapak berikan kesempatan 1 minggu untuk merancang ya. Kalian nanti 1 minggu ke depan tugasnya merancang rencana percobaan yang akan kamu lakukan ya. Nanti setelah 1 minggu baru kemudian kamu laksanakan ya, setelah Bapak koreksi rencana percobaannya ya. Materi pada tayangan ini merupakan contoh sederhana ya. Bapak nanti akan memaparkan contoh sederhana sebuah percobaan
ya silakan boleh diikuti, sekali lagi boleh diikuti, boleh dicontoh, tapi Bapak harapkan nanti dalam penyusunan rancangan atau dalam penyusunan laporan praktikumnya kamu tentunya harus dengan redaksi, dengan tulisan, dengan kata-kata yang berbeda ya. Silakan kamu jadikan acuan, jadikan contoh. Namun akan lebih baik jika dikembangkan lagi sesuai dengan rasa ingin tahu yang kalian miliki ya. Namun ya tetap kalau ingin mengembangkan dengan judul yang berbeda, jangan sampai menyimpang dari tema, karena tema kita adalah ini, pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ini tema kita ya, tema kita ini ya, jadi jangan menyimpang ya. Jadi pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman, itu tolong diperhatikan ya. Ini contoh rancangan praktikum ya yang saya kembangkan ya. Misalkan saya punya judul, mengembangkan judul adalah ini, judulnya pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Jadi ini judul praktikum atau judul penelitian yang baik, itu minimal ada 2 variabel ya. Waktu kelas 10 sudah dipelajari ya dalam metode ilmiah bahwa judul yang baik itu adalah dalam judul sudah terdapat ya 2 variabel percobaan, yaitu ini ya, intensitas cahaya sebagai variabel bebas yang ingin kita ketahui bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikat, yaitu pertumbuhan tanaman kacang hijau. Kita tahu pertumbuhan tanaman itu parameternya banyak ya, bisa tinggi tanaman, bisa diameter batang, bisa mungkin berat panen, bisa jumlah daun ya, atau mungkin panjang akar. Itu semua parameter pertumbuhan, tapi kita tidak bisa mengamati semuanya karena keterbatasan waktu dan tenaga kita, sehingga ya dalam percobaan ini saya hanya ingin mengamati salah satu parameter pertumbuhan, yaitu tinggi tanaman ya. Maka judulnya saya buat pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau ya. Jadi faktor eksternal yang ingin saya ketahui pengaruhnya adalah intensitas cahaya, di mana di sini sebagai variabel bebas. Jadi judulnya harus ada 2 variabel ya, variabel bebas sama variabel terikat. Jangan sampai seperti tahun yang lalu ada yang judulnya hanya misalkan mengamati pertumbuhan kacang hijau. Nah, itu salah ya, itu salah. Pasti akan saya suruh perbaiki ya. Mengamati 10 hari perkecambahan kacang hijau, itu juga salah ya. Tolong sekali lagi, judul praktikum yang baik adalah jika di dalamnya terdapat mengandung ya 2 macam variabel percobaan ya. Minimal ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah faktor yang ingin diketahui pengaruhnya. Variabel terikat ini adalah sebetulnya hasil dari adanya variabel bebas ini ya. Variabel terikat nilainya nanti tergantung dari variabel bebas. Tujuan praktikum. Nah, tujuan praktikum tidak usah ngelantur kemana-mana. Tujuan praktikum itu harus mengacu pada judul ya, karena judul praktikumnya adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Maka tujuan praktikumnya ya simpel saja, mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau ya. Itu mungkin bisa ditambahkan misalkan mengetahui tipe perkecambahan, misalkan boleh, karena dalam percobaan ini nanti menanam kacang hijau otomatis akan terlihat tipe perkecambahannya seperti apa, boleh ditambahkan ini. Tapi minimal ini ya, minimal itu sesuai yang ada di judul ya, sehingga judul dengan tujuan praktikum itu betul-betul nyambung ya. Nanti tujuan praktikum itu harus terjawab di laporan akhir, terutama di bagian pembahasan harus terjawab. Kalau tidak terjawab berarti praktikumnya tidak tuntas ya. Itu alat dan bahan ya. Kalau judulnya adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau, maka alat dan bahannya kurang lebih seperti ini ya. Siapkan nanti gelas air mineral
ya, ada kapas sebagai media, kemudian menggaris nanti untuk mengukur tinggi tanaman, kemudian ada kertas ya, alat tulis ya, alat tulis, kemudian juga sendok, kemudian benih kacang hijau ya. Ini disiapkan, saya kira ini alat yang mudah didapat ya di sekitar atau di dalam rumah kamu, sehingga kamu tidak usah pergi terlalu jauh, tidak usah sampai masuk dan nongkrong di mall gitu, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Langkah-langkah praktikum. Jadi dalam rancangan praktikum, sebelum melakukan praktikum, kamu harus membuat langkah-langkah praktikum ya. Ini disusun dengan sangat detail, tahap per tahap, step by step, jangan sampai ada ya tahap yang terlewat. Ini perlu dibuat sebagai acuan ketika kamu melaksanakan praktikum ya. Jadi ini dilakukan sebelum melakukan percobaan, bukan setelah melakukan percobaan, tapi sebelum melakukan percobaan kamu harus membuat langkah-langkah praktikum. Langkah praktikum itu disusun dengan kalimat perintah ya, dengan kalimat perintah. Jadi misalkan siapkan, bukan menyiapkan, siapkan misalkan alat dan bahan ya. Masukkan tanah ke dalam pot, bukan memasukkan tanah ke dalam pot ya. Kemudian biasanya juga menggunakan angka, langkah-langkah praktikum, karena ini adalah namanya langkah, berarti sesuatu yang sistematis, sesuatu yang berurutan, sehingga harus dinyatakan dalam bentuk angka. Di depannya pakai angka 1, 2, 3, 1 apa langkah pertama, langkah kedua apa, itu dalam bentuk angka ya, seperti ini. Nah ini ada angka 1 ya, jangan hanya nanti menggunakan apa, tanda strip atau tanda titik saja, salah ya. Ini menggunakan angka, artinya tidak boleh dibolak-balik. Ini adalah langkah pertama. Siapkan 6 buah gelas air mineral dengan ukuran yang sama dan bagian dasarnya telah dilubangi ya. Jangan lupa kalau menggunakan membuat pot dari apapun, bawahnya tolong dilubangi supaya apa, aerasinya lancar ya, airnya tidak menggenang di dalam gelas yang dapat menyebabkan biji itu biasanya busuk ya. Siapkan 6 gelas. Kenapa 6 gelas ya, nanti Bapak jelaskan dan akan terjawab sendiri kenapa 6 gelas air mineral, banyak sekali gitu ya. Kemudian siapkan 6 lembar kertas label dan masing-masing tulis dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3. Kemudian ke-6 kertas label tersebut tempelkan pada ke-6 gelas air mineral tersebut ya. Kalau tidak punya kertas label, pakai kertas dipotong kecil-kecil boleh ya. Nah ini sebagai contoh, ada 6 gelas, diberi label A1, A2, A3, ditempel ya, B1, B2, B3. Ini kalau kita lihat ada 2 huruf ya, A dan B. Kemudian masing-masing ada 3 ya. Ada 3 gelas, A1, A2, A3, B1, B2, B3 ya. Nah ini keterangannya. A dan B ya, A dan B, ini A, ini B, menunjukkan 2 jenis perlakuan ya, 2 variabel bebas yang ingin diketahui pengaruhnya. Tadi judulnya adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Berarti variabel bebasnya adalah intensitas cahaya. Kita ingin ketahui bagaimana pengaruhnya terhadap tinggi tanaman. Maka otomatis karena kita ingin mengetahui bagaimana pengaruhnya, berarti kita harus membuat intensitas cahaya menjadi 2 nilai, 2 besaran yang berbeda. Satu intensitasnya tinggi, satu intensitasnya rendah ya. Kalau cahaya kan intensitas rendah identik dengan gelap ya. Kemudian intensitas tinggi identik dengan terang. Maka nanti kita buat yang A ini ada di tempat terang, kita letakkan di tempat terang. Yang B ini adalah tanaman yang kita letakkan di tempat gelap. Nah itu ya, kenapa A dan B ya. Jadi ada yang tempat terang, ada yang tempat gelap. Nanti akan kita bandingkan mana yang pertumbuhannya baik. Kemudian 1, 2, 3 pada masing-masing gelas A dan B itu menunjukkan jumlah ulangan dari tiap perlakuan. Jadi A diulang 3 kali atau dibuat 3 pot, B juga diulang 3 kali atau dibuat 3 pot. Kenapa harus 3 kali? Kenapa harus ada ulangan? Kenapa nggak cuma 1 saja Pak? Gitu ya.
ulangan pada sebuah riset atau penelitian itu menjadi sangat penting ya untuk meningkatkan validitas ya. Ulangan ya minimal sih dalam percobaan itu 2 ya, 2 ulangan, tapi ini minimal banget ya. Semakin banyak ulangan, semakin banyak apa ya, suatu perlakuan dibuat ulangannya, itu makin validitas, tingkat kepercayaan terhadap riset itu makin baik. Tapi kalau percobaan kamu hanya misalkan yang tempat terang hanya nanam 1 pot, yang tempat gelap hanya 1 pot, itu risetnya, penelitiannya atau percobaannya diragukan, datanya, kebenarannya ya. Tetapi kalau makin banyak dibuat ulangannya, maka datanya makin valid, makin dipercaya datanya, begitu ya. Maka kita sudah harus mulai belajar ya. SMA harus sudah mulai belajar. Kalau SD SMP mungkin menanam kacang hijau, yang menanam kacang hijau aja gitu diamati. Tapi di SMA ini sudah akan Bapak perkenalkan bagaimana membuat rancangan percobaan yang standar, yang baik ya. Mungkin tidak sangat baik, tapi baiklah, sudah representatif, harus ada ulangan ya. Seperti misalkan analoginya mungkin ulangan ini, kalau misalkan kamu di kelas dikatakan si fulan ganteng gitu ya, tapi yang mengatakan ganteng hanya 1 orang ya, maka belum valid ya pernyataan yang mengatakan si fulan ganteng. Tapi kalau 1 kelas mengatakan si fulan ganteng, maka pernyataan itu menjadi valid ya, makin tinggi kepercayaan terhadap pernyataan tersebut ya, seperti itu. Maka tolong nanti dibuat minimal 6 unit ya, 6 unit. Ini 6 unit percobaan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 6 unit ya? Karena 2 perlakuan, kemudian masing-masing perlakuan diulang 3 kali ya. Mau 9 unit boleh nggak Bapak? Boleh. Misalkan kamu punya 3 perlakuan A, B, C, kemudian masing-masing diulang 3 kali. Atau saya pengen misalkan 10 perlakuan Pak, dengan 10 unit percobaan, 2 perlakuan, kemudian masing-masing perlakuan diulang 5 kali, boleh nggak? Boleh, silakan ya. Silakan nanti kamu mulai merancang ya sebuah percobaan, judul, kemudian bikin rancangan praktikumnya seperti ini ya. Kemudian langkah ketiga, setelah tadi kita memberi label pada gelas ya, masukkan kapas yang telah dibasahi dengan air ke dalam tiap-tiap gelas ya. Masukkan kapas yang sudah dibasahi dengan air dengan tingkat kelembaban yang sama ya, atau tingkat kebasahan yang sama pada tiap-tiap kapas. Nanti masukkan ke dalam gelas. Kemudian letakkan biji kacang hijau ke dalam tiap-tiap gelas ya. Kalau bisa tiap-tiap gelas dimasukkan 2-3 butir ya, 3 butir, jangan hanya 1. Kalau hanya 1 kemungkinan nanti 1 nggak numbuh lagi ya gitu. Nah, sebagai catatan yang harus kalian perhatikan, biji kacang hijau yang dimasukkan ke dalam tiap gelas ya, kalau bisa sebelumnya direndam dalam air hangat ya, atau air hangat atau air biasa lah, tapi paling bagus air hangat ya. Hangat, suam-suam kuku, jangan terlalu panas juga ya. Direndam di air hangat biji kacang hijaunya selama kurang lebih nanti 3 jam saja sudah cukup ya. Tujuan perendaman itu pertama untuk mempercepat perkecambahan, jadi kamu tidak usah menunggu terlalu lama ya. Kemudian yang kedua juga untuk mengetahui kualitas benih atau biji ya. Biji yang baik itu saat direndam dia tenggelam ya, jadi pilih biji yang tenggelam, sedangkan biji yang mengapung dibuang saja karena dia artinya tidak ada isinya, atau dikatakan bijinya tidak bernas ya. Dibuang saja, pilih yang bijinya tenggelam. Langkah berikutnya, langkah kelima, letakkan 3 gelas yang berlabel A tadi ya, yang sudah kita isi kapas, sudah ada bijinya masing-masing 3 butir ya, yang berlabel A, A1, A2, A3, tempatkan di tempat yang terang atau terkena cahaya matahari. Dan 3 gelas yang berlabel B, B1, B2 maupun B3 di tempat yang gelap. Tolong ini di yang tempat gelap berarti tidak boleh terkena cahaya sama sekali ya. Misalkan jangan hanya
diletakkan di kolong kursi, jangan ya, karena itu masih ada cahaya yang masuk. Kalau ini namanya tempat gelap, berarti harus gelap sama sekali, dan boleh terkena cahaya ketika kamu melakukan pengukuran tinggi tanaman, karena kamu nanti melakukan pengukuran tinggi tanamannya itu setiap hari pada jam tertentu ya. Misalkan saya mengamati tinggi tanamannya jam 4 habis sholat asar, ya boleh, tapi setiap hari harus jam 4 ya. Kemudian yang terkena cahaya matahari ini biasanya kendalanya adalah pada kapas ya, kapasnya akan mudah kering. Nah, ketika kamu cek, lihat kapasnya kering atau enggak. Kalau kering, tolong tambahkan air sehingga nanti kelembabannya sama dengan yang di tempat gelap ya. Kalau tidak dicek kelembabannya, itu 2 hari aja pasti mati, karena kapasnya akan kering, terkena kejemur istilahnya ya. Tolong ini diperhatikan. Langkah ke-6, amati dan catat pertumbuhan tinggi tanaman kacang hijau masing-masing gelas setiap hari pada jam tertentu ya, dicatat ya, sehingga perlu juga nanti dalam rancangan atau rencana praktikum itu sudah harus ada tabelnya ya. Itu menggambarkan ini loh, saya siap melakukan praktikum, ini tabel yang akan saya isi dalam pengamatan ya. Ini catatan lagi ya, jika dalam satu gelas tumbuh 2 atau 3 tanaman, ini pasti akan terjadi karena kamu tadi memasukkan bijinya, dalam tiap gelas ada 3 biji ya. Nah, kemungkinannya bisa jadi ketiga tanaman atau ketiga biji itu akan berkecambah ya, akan berkecambah, memanjang ya. Itu mana yang diukur Pak gitu ya. Ya, saran saya cukup yang diamati salah satu saja, salah satu, pilih yang terbaik, yang pertumbuhannya baik, dan tolong diberi tanda ya. Oh, saya yang amati dari hari pertama tanaman yang ini nih, yang sebelah sini nih ya, kasih dikit kayak ya label atau apa pada batangnya, sehingga besok saya ngukur yang itu lagi. Jangan berpindah-pindah ya, jangan berpindah-pindah, karena kalau berpindah nanti menyebabkan datanya jadi rancu. Sekarang sudah 4 cm, kenapa jadi turun 3,5 cm besoknya ya, padahal pertumbuhan itu irreversible, tidak bisa balik kembali ya. Tolong itu diperhatikan. Kemudian lakukan pengecekan terhadap kelembaban kapas ya, terutama yang di tempat terang ya. Jika terdapat kapas yang kering, segera tambahkan air sehingga kelembabannya sama dengan yang di tempat gelap. Itu. Nah, ini tabel pengamatannya juga sudah saya rancang seperti ini. Jadi saya belum melakukan praktikum, tapi saya sudah membuat tabel seperti ini ya. Ya, ini ada perlakuan A1, A2, A3, kemudian reratanya ya, rata ada B1, B2, B3, rata keperlakuan B ya. Jadi hari pertama misalkan ini 1, 2, 3 sampai 10, ini adalah hari pengamatan. Ya, minimal nanti kamu mengamati sampai 10 hari sehingga dapat data yang bagus ya. Tinggi tanaman pada hari pengamatan ke berapa ya, misalkan hari pertama A1, gelas yang berlabel A1 atau yang di tempat terang ya 0, A2 juga 0, belum tumbuh, A3 juga 0, berarti rata A adalah 0, B1 0, B2 0, B3 0, maka rata B 0 ya. Hari pertama ini misalkan kamu nanamnya hari Minggu, maka hari pertama adalah hari Senin ya, misalkan ya. Kemudian hari kedua sini adalah 1, A1 1 cm, A2 misalkan 2 cm, A3 3 cm, berarti rata-ratanya adalah 6 dibagi 3, 2 cm rata-ratanya, dan seterusnya seperti itu ya. Tolong dibuat tabelnya, walaupun nanti membuat rancangan praktikum, tolong membuat tabel ya, walaupun tabel itu masih dalam bentuk kosong. Itu menandakan bahwa kamu siap merancang sebuah praktikum yang baik, sebuah percobaan yang baik. Kemudian setelah misalkan tabel pengamatannya diisi ya, kemudian bisa dianalisis nanti ya, analisisnya sederhana saja. Kamu cukup menuliskan kembali rata-rata dari tiap perlakuan A dan B ya. Tadi kan kalau di tabel yang tadi A nya ini ada A1, A2, A3, nah di sini cuman A nya saja, jadi rata-rata dari A1, A2, A3 pada hari pertama, tulis ini rata A1, A2, A3 pada hari kedua, tulis ini ya, rata A1, A2, A3 hari ketiga, tulis ini. B pun demikian sama
ya. Kalau sudah dapat data seperti ini, isi semua, maka nanti akan didapatkan, oh maaf, ini ada keterangan tinggi tanaman setiap hari pengamatan, perlakuan A dan B merupakan rata dari ketiga ulangan masing-masing perlakuan. Jadi A ini rata dari A1, A2, A3, B adalah rata dari B1, B2, B3 setiap hari pengamatan. Kemudian ini grafik pertumbuhan tinggi tanaman. Kalau sudah bisa mengisi tadi tabel rata tinggi tanaman, maka kamu bisa membuat grafik pertumbuhan tinggi tanaman. Ya, jadi tabel itu sebetulnya tadi ya, tabel itu adalah sebuah apa ya, alat dalam percobaan yang berguna untuk membantu pembaca memahami praktikum percobaan atau penelitian. Tapi grafik itu bisa lebih mempermudah lagi pembaca dalam memahami hasil percobaan. Dan nanti saya harapkan kamu pun di laporan akhir itu kamu pun nanti membuat grafik, ya, grafiknya seperti ini, grafik garis ya. Grafik garis itu bisa dengan mudah pembaca memahami hasil dari praktikum kamu. Ya, oh ini perlakuan garis biru ini apa, tempat gelap ya. Oh tempat gelap ternyata pertumbuhannya lebih bagus karena berada di atas ya. Kemudian garis merah ini tempat terang ya, tempat terang ternyata pertumbuhannya dari hari ke hari sampai hari ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai hari ke 6 ternyata masih di bawah dari yang berada di tempat gelap ya. Jadi seperti itu grafik, tolong nanti dibuat ya pada laporan akhir. Ini ya, sumbu Y ini ya yang vertikal ini kan, ini adalah tinggi tanaman dalam sentimeter. Sumbu X ini adalah hari pengamatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kamu nanti sampai hari ke-10 ya minimal. Kemudian ini untuk laporan hasil percobaan ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti kalau dalam laporan akhir itu nanti Bapak minta dalam bentuk format dokumen atau Word atau PDF ya, dengan format sebagai berikut. Ada judul, kemudian tujuan ya, latar belakang. Latar belakang ini apa ya? Latar belakang ini adalah satu paragraf atau beberapa paragraf yang menggambarkan bahwa percobaan yang kamu lakukan ini adalah percobaan yang sangat urgen, yang sangat penting ya. Nanti bisa ditinjau dari misalkan peranan intensitas cahaya bagi tanaman, atau bisa juga dilihat dari arti penting tanamannya. Kacang hijau itu misalkan tanaman yang bernilai gizi tinggi ya, mampu mencukupi gizi balita misalkan ya. Bisa dari situ latar belakang untuk memperkuat latar belakang. Kemudian yang keempat ini ada hipotesis ya. Hipotesis ini adalah suatu pernyataan ya, suatu pernyataan yang berisi kesimpulan sementara ya, kesimpulan sementara, atau bisa dikatakan juga suatu apa ya, kalimat yang menyatakan prediksi nanti hasilnya akan seperti apa ya. Tapi ini hipotesis itu dilakukan setelah melakukan apa, kajian atau tinjauan pustaka yang lengkap, baru bisa melakukan hipotesis atau kesimpulan sementara. Nanti baru setelah hipotesis ya, kalau dalam metode ilmiah kan kita melakukan eksperimen. Dalam melakukan eksperimen tentu ada metode-metode yang harus dilakukan. Yang pertama nanti ada alat dan bahan ya, alat dan bahan yang harus kamu uraikan juga ya. Sebelum melakukan percobaan kamu harus bikin susunan daftar inventaris alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, tolong ditulis. Kemudian langkah-langkah juga dilakukan sebelum melakukan percobaan, ditulis ya sedetail mungkin ya. Bahkan kalau perlu ketika sudah jadi, orang lain suruh membaca ya, orang lain suruh membaca apakah orang lain itu memahami ya. Kalau tidak memahami berarti langkah percobaan yang kamu susun itu masih kurang baik. Kemudian berikutnya ya, nah kalau di laporan akhir, kalau di rancangan percobaan itu sampai langkah-langkah saja, kemudian nanti disertai dengan tabel pengamatan, format tabel pengamatan. Nah kalau laporan akhir nanti ada bagian kelima, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini tampilkan tabel pengamatan yang sudah terisi, kemudian tabel analisis ya yang sudah terisi juga, kemudian grafik
pertumbuhan, dan D adalah pembahasan. Ya, pembahasan ini adalah membahas hubungan antara hipotesis dengan fakta hasil percobaan. Ya, misalkan menurut teori yang di tempat gelap pertumbuhannya harusnya lebih bagus secara teoritis gitu ya, maka hipotesis kamu kan mengatakan tempat gelap lebih baik daripada di tempat terang. Tapi kenyataannya misalkan pada saat percobaan ternyata yang paling bagus pertumbuhannya tempat terang. Nah, ini kan menjadi kontradiksi ya. Nah, itu tolong nanti di pembahasan itu ya, dibahas di bagian pembahasan. Tentu kalian yang lebih paham situasi lapangan. Kemudian keenam, kesimpulan ya. Kesimpulan ini biasanya lihat dari tujuan ya, lihat dari tujuan untuk mengetahui apa. Nah, ini dituliskan di kesimpulan, sehingga satu karya ilmiah ini ya, laporan hasil percobaan kan nggak ada ilmiah ya, itu merupakan satu bagian yang utuh mulai dari judul sampai kesimpulan. Terus daftar pustaka ya, silakan daftar pustaka. Misalkan kamu mengutip dari buku-buku paket dari situs-situs internet, tolong dicantumkan di daftar pustaka. Kemudian lampiran ya, lampiran tolong foto pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau selama praktikum, tolong didokumentasikan ya, ketika baru ditanam, hari kedua misalkan didokumentasikan, hari ketiga dan seterusnya dokumentasikan itu. Dan juga jangan lupa dokumentasikan foto kalian yang sedang melakukan praktikum sebagai bukti bahwa kamu betul-betul belajar praktikum di rumah itu ya. Ini saja ya penjelasan dari Bapak hari ini. Sekali lagi ini hanya merupakan salah satu contoh rancangan percobaan. Silahkan kalau kalian ingin berbeda boleh ya, ingin berbeda boleh, tapi tetap dalam tema yang sama, yaitu tentang pengaruh faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Tidak harus cahaya, bisa aja kamu menguji, misalkan menguji berapa sih air yang dibutuhkan sebetulnya yang efisien ya bagi tanaman, sehingga kita tidak perlu menyiram terlalu banyak gitu ya. Atau misalkan berapa sih komposisi pupuk yang bagus, kompos yang bagus ya, apakah tanaman kacang hijau bagus ditanam pada 100% kompos atau justru 50-50 antara kompos dengan tanah 50% misalkan. Silakan kalian uji ya. Atau ibu saya suka menyiram teh sisa kemarin gitu ke dalam pot tanaman ya, apakah benar menyuburkan tanaman gitu ya. Ya silakan kalian uji melalui praktikum ini, silakan ya. Sekali lagi itu ya, sekali lagi Bapak buka seluas-luasnya kreativitas kalian, tapi tetap dalam kerangka tema yang sama. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih, selalu disiplin prokes ya, 5M ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.